Saya ajak saudara untuk kembali memahami sebenarnya siapa itu bangsa Israel. Saya buka Keluaran 3 ayat yang pertama sampai 15. Adapun Musa, dialah yang menggembalakan kawanan domba Yitro, mertuanya, seorang imam di Midian. Dia mengiring kawanan domba itu di sebelah padang gurun, sampailah dia ke gunung Elohim, yaitu Horeb. Ayat 2 juga boleh dibaca. Dan malaikat Yahweh menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api dari tengah-tengah semak duri. Dia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala-nyala dalam api, tetapi semak belukar itu tidak terbakar hangus. Singkat cerita, kita baca dari Kejadian sampai Wahyu, dari Kejadian sampai Imamat aja kita tahu kisah Musa. Musa itu adalah seorang bangsa Ibrani, ya, yang dilahirkan ketika masa penindasan. Bangsa Ibrani ditindas, bangsa Ibrani dijadikan budak, bangsa Ibrani dihadirkan mandor-mandor untuk mengawasi hidup mereka, tapi tetap mereka bertumbuh dengan banyaknya sesuai dengan janji Yahweh. Kemanapun kamu pergi, kamu akan menjadi bertambah banyak. Ya, saudara. Dan pada saat itu, pemimpin Mesir yang tidak mengenal Yusuf sama sekali, mereka mulai merasa ketakutan. Mereka mulai memerintahkan setiap bidan-bidan yang membantu kelahiran bangsa Ibrani untuk membunuh anaknya, ya. Dan bidan-bidan itu yang takut akan Tuhannya bangsa Israel, Tuhannya bangsa Ibrani mengatakan, wah, perempuan-perempuan Ibrani itu teramat kuat. Sebelum kami sampai, mereka sudah lahir, sehingga mereka enggak memerlukan bantuan kami. Saudara tahu akhirnya Musa lahir. Dia tidak sempat dibunuh, diselamatkan di sebuah sungai di dalam sebuah keranjang. Akhirnya dia sampai ke kerajaan Mesir. Itu bukan kebetulan. Sama dengan Esther sampai di lingkungan kerajaan Ahasuerus. Itu bukan kebetulan, saudara. Itulah cara Yahweh untuk menyatakan agendanya. Sebabnya saya mau kasih tahu saudara, saya ada di Amerika ini bukan kebetulan. Melalui pembentukan yang saya nggak suka, saudara. Saya nggak suka, kalau saya disuruh milih, saya nggak suka dengan pembentukan ini. Bisa bersyukur, Roh Kudus saya biarkan memenuhi hati saya, memenuhi roh saya. Saya biarkan dia membentuk hidup saya. Saya melihat ada sekian banyak orang yang hidup di Amerika ini, membuka rohnya untuk dipenuhi oleh Roh Kudus. Mereka terima pembentukan. Mereka jadi harta kesayangan Yahweh. Mereka jadi umat pilihan Yahweh. Umat pilihan Yahweh itu bukan berbicara tentang harta duniawi yang fana. Umat pilihan Yahweh berbicara tentang kehidupan yang sempurna, kudus, dikualitaskan. Kita kembali ke Musa. Singkat cerita, Musa dipilih sebagai bangsa, sebagai seorang yang memimpin bangsa pilihan Yahweh. Ini kita buka pasal 15. Ini yang hilang dari kitab terjemahan yang ngawur. Keluaran 3:15. Dan Elohim berfirman kepada Musa, katakan demikian kepada Bani Israel, Yahweh Elohim leluhurmu, Elohim Abraham, Elohim Ishak, Elohim Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah pengingat bagiku turun temurun. Bapak itu ada banyak, saudara. Guru itu ada banyak, ibu itu ada banyak, tante itu ada banyak. Tapi Tuhan itu cuma satu. Kalau saudara mau terjemahkan jabatannya, yaitu Tuhan, saudara bisa terjemahkan menjadi El, menjadi Elohim, menjadi Eloah, menjadi Kurios, menjadi Theos, menjadi God, menjadi Tuhan. Ya. Tapi namanya cuma satu, yaitu Yahweh, yang artinya aku ada karena aku ada, bukan karena diciptakan.
Aku adalah aku dan tidak ada yang lain. Itu sebabnya waktu dia turun menjadi juru selamat, menggenapi perkataannya yang dicatat di dalam Yesaya 43 ayat 11, dia gak mau ada nama lain yang dilekatkan di dalam dia. Dan sebabnya dia kirim dari surga. Matius 1 ayat 21 mengatakan, berikan nama bayi itu adalah Yeshua. Artinya dia yang menyelamatkan. Ini merupakan penggenapan dari Yesaya 43 ayat 11. Dan digenapi di dalam Wahyu 1 ayat 17 dan 18. Ya. Orang yang berdiri di tengah-tengah itu, di tengah-tengah kaki dia yang 7 itu, dia berkata, akulah yang memegang kunci surga, alam maut. Akulah yang awal dan yang akhir. Saudara, itu sebabnya Roh Kudus mau memenuhi roh kita, sehingga kita mencintai firman-Nya, kita tahu kebenarannya. Dunia mau kebalik, dunia mau gonjang-ganjing, Dia sudah tulis kebenarannya di dalam roh kita. Ketika kita baca firman-Nya, kontak, saudara. Ngeling. Sebabnya orang mau ajar pengajaran yang lain, orang yang bergaul dengan firman itu yakin. Bukan sok tahu, bukan sok benar sendiri, tapi firman itu mengurapi dia. Sehingga dia, wow, kebenaran ini yang saya cari. Itu sebabnya saudara, kalau kita belajar dari sini, kita tahu bahwa tidak ada kebenaran lain yang dapat kita terima, yang dapat membuat kita bingung, jika kita membiarkan Roh Kudus bersekutu di dalam roh kita.